menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Soal nomor 1. Pada saat Anda mengajar, beberapa peserta didik mengaku kesulitan dalam memahami materi yang Anda sampaikan. Padahal, Anda merasa bahwa kalimat yang Anda sampaikan sudah sangat sederhana dan mudah dipahami. Pada situasi tersebut, yang Anda lakukan adalah A. Menjelaskan mata pelajaran yang sama sebanyak 2 kali, agar peserta didik lebih paham. B. Memberikan penjelasan disertai contoh dan petunjuk yang praktis, agar lebih mudah dipahami. C. Menyederhanakan lagi penjelasannya, namun dengan tidak mengurangi bobot pelajarannya. D. Mengurangi bobot materi, sehingga pembelajaran lebih sederhana dan dapat dimengerti. E. Tetap melanjutkan metode pembelajaran seperti itu, karena nanti peserta didik akan dapat beradaptasi dengan sendirinya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan bahwa ketika Anda mengajar, beberapa peserta didik mengaku kesulitan. Ya, dia mengaku kesulitan memahami materi yang Anda sampaikan. Padahal Anda merasa, perasaan saja ya ini teman-teman ya, bahwa kalimat yang Anda sampaikan sudah sangat sederhana dan mudah dipahami. Pada situasi tersebut yang Anda lakukan adalah, ini juga biasa ya teman-teman ya. Setiap guru ini pasti mengalami hal seperti ini. Guru tersebut sudah merasa kalau kita itu sudah memberikan penjelasan yang sangat sederhana, tapi masih ada juga anak-anak yang mengaku kesulitan. Bagaimana solusinya? Coba kita lihat. Jawaban yang A. Menjelaskan mata pelajaran yang sama sebanyak 2 kali agar peserta didik lebih paham. Dijelaskan 2 kali. Oke, kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang B. Memberikan penjelasan disertai contoh dan petunjuk yang praktis agar lebih mudah dipahami. Daripada diulang kembali, lebih baik ketika kita belajar, kita beri penjelasan disertai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak-anak bisa cepat mengerti, relate dalam kehidupannya. Biasanya ketika kita menjelaskan, menggunakan contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak mudah mengerti. Apalagi diberikan petunjuk yang praktis ya. Jadi dibanding yang A lebih tepat yang B. Jadi yang A kita eliminasi. Nah selanjutnya kita bandingkan dengan yang C. Menyederhanakan lagi penjelasannya. Namun dengan tidak mengurangi bobot pelajaran. Masih lebih bagus yang B jawabannya teman-teman ya. Yang C kita eliminasi. Kemudian kita lihat jawaban yang D. Mengurangi bobot materi sehingga pembelajaran lebih sederhana dan dapat dimengerti. Masih lebih bagus yang B teman-temannya, lebih solutif yang B. Kita bandingkan dengan yang E. Tetap melanjutkan metode pembelajaran seperti itu karena nanti peserta didik akan dapat beradaptasi dengan sendirinya. Kurang tepat teman-teman. Berarti tidak ada perubahan. Jika tidak ada perubahan, ya peserta didik pun akan semakin kesulitan ya. Jadi yang E ini masih kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Memberikan penjelasan disertai contoh dan petunjuk yang praktis agar lebih mudah dipahami. Jadi yang B ini poinnya 5, yang C poinnya 4, D poinnya 3, A poinnya 2, dan E poinnya 1, teman-teman.
Soal nomor 2. Anda sedang meminta siswa di kelas Anda untuk mendiskusikan sebuah permasalahan. Selama sesi diskusi tersebut, seorang siswa yang bernama Benny menunjukkan perilaku yang mengganggu teman-temannya terus-menerus. Hal ini membuat teman-temannya tidak berkonsentrasi. Tindakan Anda: A. Segera menegur Benny secara pribadi. B. Meminta Benny untuk keluar dari kelas. C. Meminta Benny untuk menulis surat permintaan maaf kepada teman-temannya. D. Memberikan penugasan tambahan kepada Benny. E. Membentuk kelompok diskusi kecil agar lebih bisa memperhatikan Benny. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya? Kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Anda sedang meminta siswa di kelas Anda untuk berdiskusi ya. Berdiskusi untuk membahas sebuah permasalahan. Nah, selama sesi diskusi ada siswa yang bernama Benny. Dia menunjukkan perilaku yang mengganggu teman terus-menerus. Hal ini membuat teman-temannya tidak berkonsentrasi. Tindakan Anda. Nah, teman-teman, hal ini biasa kita temui ya. Ada anak yang suka ganggu temannya ketika diskusi. Nah, ini sering kita temui. Bagaimana sikap yang seharusnya sebagai guru? Oke. Segera menegur Benny secara pribadi. Bagus ya teman-teman ya. Ketika kita menegur Benny diam dan permasalahan selesai ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang B. B. Meminta Benny untuk keluar dari kelas. Ini bukan solusi yang bagus ya teman-teman ya. Masih lebih bagus yang A ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang C. Meminta Benny untuk menulis surat permintaan maaf kepada teman-temannya. Masih lebih tepat yang A ya teman-teman ya. Kalau seperti ini, Benny nanti ketinggalan pelajaran. Nah, yang C menjadi kurang tepat. D. Memberikan penugasan tambahan kepada Benny. Sama. Nanti Benny malah D. Memberikan penugasan tambahan kepada Benny. Sama ya teman-teman ya. Ini juga kurang tepat. Yang E. Membentuk kelompok diskusi kecil agar bisa lebih memperhatikan Benny. Ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Segera menegur Benny secara pribadi ya. Yang A ini poinnya 5. Kemudian yang C poinnya 4. D poinnya 3. E poinnya 2 dan B poinnya 1 ya teman-teman ya. Nomor 3. Anda merupakan guru yang mengajar mata pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa. Beberapa siswa datang kepada Anda untuk meminta bimbingan tambahan. Tindakan Anda: A. Menolak membimbing siswa tersebut karena sudah di luar jam kerja Anda. B. Menjadwalkan waktu tambahan untuk membimbing siswa-siswa tersebut. C. Memberikan soal latihan tambahan kepada seluruh siswa. D. Menyarankan siswa-siswa tersebut untuk mencari guru les sendiri. E. Semua siswa yang membutuhkan bantuan seharusnya dilayani dengan baik. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda adalah guru yang mengajar mata pelajaran yang dianggap sulit ya teman-teman ya, oleh sebagian besar siswa. Nah, beberapa siswa datang kepada Anda untuk meminta bimbingan tambahan. Tindakan Anda: kalau Anda menemui hal seperti ini ya teman-teman ya, teman-teman harus terima. Harus mau. Kenapa? Karena sebagai guru kita adalah pelayan murid. Jadi harus kita layani kebutuhan siswa tersebut. Ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Menolak membimbing siswa tersebut karena sudah di luar jam kerja. Tidak bisa teman-teman ya. Karena sudah risiko menjadi guru harus kita terima. Tidak boleh kita tolak. Jadi yang A ini kurang tepat teman-teman. B. Menjadwalkan waktu tambahan untuk membimbing siswa-siswa tersebut. Bagus, berarti menerima teman-teman ya. Nah, yang B ini bagus.
Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Memberikan soal latihan tambahan kepada seluruh siswa kurang tepat. Tidak seluruhnya yang mau, teman-teman. Ya, hanya sebagian saja. Jadi yang C ini menjadi kurang tepat. D. Menyarankan siswa-siswa tersebut untuk mencari guru les sendiri. Masih lebih bagus yang B, teman-teman, ya, daripada yang D. Kita eliminasi yang D. Sekarang kita bandingkan yang E. Semua siswa yang membutuhkan bantuan seharusnya dilayani dengan baik. Bagus, teman-teman. B dan E ini sebenarnya mengecoh, teman-teman, ya. E ini hanya pendapat. Ingat ya, E ini hanya pendapat. Jika dibandingkan dengan tindakan, lebih tinggi nilai pada opsi jawaban yang berisikan tindakan. Jadi teman-teman, di nomor 3 ini yang memiliki nilai tertinggi, opsi jawabannya adalah yang B. Menjadwalkan waktu tambahan untuk membimbing siswa-siswa tersebut. Ya, jadi yang B ini poinnya 5, teman-teman. Yang B ini poinnya 5. Kemudian E ini 4. Kemudian 3 ada di D, 2 ada di C, dan 1 ada di A, teman-teman. Soal nomor 4. Di kelas Anda terdapat seorang siswa berkebutuhan khusus. Siswa tersebut memiliki masalah kesehatan yang membuatnya sering tidak masuk sekolah. Tindakan Anda: A. Memberikan tugas-tugas yang lebih ringan kepada siswa tersebut. B. Menyediakan materi pelajaran tambahan untuk siswa tersebut. C. Berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut untuk mencari solusi bersama. D. Melanjutkan pelajaran seperti biasa tanpa memperhatikan absensi siswa tersebut. E. Memberi keringanan kepada siswa tersebut karena alasan kesehatan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau di kelas Anda ada siswa berkebutuhan khusus ya. Nah, siswa tersebut punya masalah kesehatan yang membuatnya sering tidak masuk sekolah. Ini jadi masalah ya teman-teman ya. Tindakan Anda. Ya, kita cari tindakan yang paling positif dan tindakan itu paling tepat solusinya. Nah, sekarang coba kita lihat jawaban yang A. A. Memberikan tugas-tugas yang lebih ringan kepada siswa tersebut. Oke, kita tahan dulu jawaban yang A ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan jawaban yang B. Menyediakan materi pelajaran tambahan untuk siswa tersebut. Dibanding yang A, lebih tepat yang B ya teman-teman ya. Jika kita berikan yang A, nanti ada kecemburuan dari teman-temannya yang lain. Kenapa? Dia dikasih tugas yang lebih ringan. Jadi yang A kurang tepat. Kita tahan jawaban yang B. Kita bandingkan dengan yang C. Berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mencari solusi bersama. Dibanding yang B, lebih tepat yang C, teman-teman. Lebih solutif. Kita komunikasi dengan orang tuanya. Siapa tahu nanti ada solusi yang bisa didapatkan agar anak tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik walaupun ada masalah dengan kesehatannya. Yang C tepat, teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang D. Melanjutkan pelajaran seperti biasa tanpa memperhatikan absensi siswa tersebut. Tidak boleh seperti ini, teman-teman ya. Berarti kita tidak memperhatikan murid kita, memperhatikan siswa kita. Yang D menjadi kurang tepat. C kita bandingkan dengan yang E. Memberikan keringanan kepada siswa tersebut karena alasan kesehatan. Masih lebih tepat yang C. Ada solusinya, teman-teman. Sedangkan yang E tidak ada solusinya. Nah, jadi nilai terbesar di soal nomor 4 ini ada di C. Berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mencari solusi bersama. Ya. Dari C ini poinnya 5. E ini poinnya 4. Kemudian B 3, A 2, dan 1 ada di D, teman-teman. Soal nomor 5. Anda adalah seorang guru di suatu sekolah negeri. Sebagian besar siswa Anda menganggap cara mengajar Anda kurang menarik. Tindakan Anda: A. Mengganti mata pelajaran dengan yang lebih menarik. B. Menyediakan hadiah-hadiah kepada siswa yang bisa menunjukkan minat dalam mata pelajaran tersebut.
C. Menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif dan menarik. D. Mengabaikan minat siswa dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. E. Menggunakan media yang relevan dengan materi yang disampaikan. Kita di soal nomor 5 ini menjelaskan kalau Anda adalah seorang guru ya. Nah, kemudian sebagian besar, berarti banyak ya teman-teman ya, siswa Anda menganggap cara mengajar Anda kurang menarik. Kalau berkaitan dengan cara mengajar, ini berarti berkaitan dengan pendekatan, strategi, metode, model pembelajaran, media ya teman-teman ya. Mungkin karena beberapa hal itulah mereka menganggap pembelajaran Anda atau cara mengajar Anda kurang menarik. Tindakan Anda sebagai guru yang ideal, sebagai guru yang profesional, kita harus bisa memperbaikinya, teman-teman. Apa yang diperbaiki? Kita lihat. Yang A, mengganti mata pelajaran dengan yang lebih menarik. Walaupun kita ganti mata pelajarannya apapun, kalau cara mengajar kita yang salah, yang kurang menarik, tetap sama hasilnya, ya, teman-teman ya. Berarti yang A menjadi kurang tepat. Hadiah kepada siswa-siswa yang biasa menunjukkan minat dalam mata pelajaran tersebut. Oke, kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang C. Menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif dan menarik. Ini solusi yang tepat ya teman-teman ya. Yang B udah masuk ke yang C nih teman-teman ya. Yang ini yang lebih tepat. Yang C kita tahan dulu. Kita bandingkan dengan yang D. Mengabaikan minat siswa dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Ini juga bukan guru yang profesional ya teman-teman ya. Ini jadi salah ya. Kita bandingkan dengan yang E. Menggunakan media yang relevan dengan materi yang disampaikan. Bagus, tapi lebih tepat yang C. Udah masuk di kategori yang C, yang E ini ya teman-teman ya. Yang E kita eliminasi. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah opsi C teman-teman. Menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif dan menarik ya. Opsi C ini 5, opsi E ini 4, kemudian opsi B ini 3, opsi A 2, dan opsi D nilainya 1.